saw us coming, tell me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan keadaan yang baik-baik saja ya. Jangan lupa selalu bersyukur untuk hari ini. Sekarang hari Jumat ya, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan salah satu burung yang banyak sering dijumpai juga sama kalian ya, yaitu burung apa. Oke, langsung saja kita lihat, ini dia burungnya. Pasti kalian penasaran. Nah teman, oke, yang saya maksud ini dia burungnya ya. Kalian pasti sudah tahu ya ini burung apa. Dan banyak ditemui ya burung ini. Banyak juga yang memelihara sebagai masteran ya mungkin, atau juga sebagai buat dilombakan ya. Ya benar, ini burung cucak jenggot ya, atau bisa disebut kores. Kalau bahasa di daerah saya ini kores ya. Nah, untuk burung cucak jenggot ini sepasang ya burungnya. Burungnya sepasang, dan di sini tujuannya saya masukin tangkaran untuk diternakan ya, karena mengingat sekarang masih jarang ya peternak cucak jenggot, dan di sini saya inisiatif untuk menernakan cucak jenggot. Meskipun banyak ditemui di semua kalangan kicau mania ya, tapi di sini saya inisiatif buat menernakannya karena saya pengen tahu gimana proses dari peternakan cucak jenggot ini. Nah, untuk cucak jenggot yang saya miliki ini baru beberapa bulan ya. Dan pernah juga cucak jenggot ini dari proses penjodohan ini, saya penjodohan hampir lama ya, hampir 1 bulan untuk penjodohannya. Lumayan rumit sih kalau di soal penjodohannya. Cuma saya menekuni penjodohan ini sampai kemarin terakhir ada angkut sarang ya. Ada angkut sarang itu di ranting itu. Cuma saya buang lagi karena kenapa? Belum kunjung nelur ya. Tapi sekarang udah mulai ada angkut lagi, itu sedikit. Cuma nyampe ke angkut sarang, nggak tahu betinanya, nggak tahu jantannya yang belum birahi. Kalau untuk pakannya sendiri saya ngasih extra puding yang full ya. Kenapa? Karena di sini kendalanya kan cuma dia maunya angkut sarang doang, nggak mau nelur ya. Jadi saya kasih extra puding yang sangat full, terus di up sama extra puding. Ya mudah-mudahan saja kedepannya bisa nelur dan bisa produksi ya. Nah, untuk jantannya itu yang mondar-mandir ya, itu yang bawah itu jantannya kemarin ada kendala lagi, jatuh bulu ya, mau ganti bulu. Nah sekarang itu udah mulai tumbuh di sayapnya, udah kelihatan itu di sayapnya, di kiri dan kanannya ada keluar bulu baru ya, bulu muda. Nah sepintas untuk cucak jenggot ini mirip sama katem ya, kapas tembak untuk cucak jenggot ini. Cuma bedanya itu di dadanya. Kalau katem agak bulunya agak ke putih kehitaman ya. Kalau ini itu warnanya bisa dilihat beda. Untuk ukurannya sama mungkin ya sama katem. Cuma yang membedakan itu di dadanya. Nah, untuk cucak jenggot ini juga bervarian ya. Bervarian jenisnya, ada cucak jenggot Sumatera juga ya yang banyak ditemui. Cuma kalau harga jual di pasar lebih mumpuni di cucak jenggot lokal ini ya. Ini asli loh, asli lokal ini cucak jenggot di daerah saya. Nah, untuk perawatan cucak jenggot ini tidak rumit ya. Untuk perawatannya tidak rumit dan sama seperti burung-burung biasanya. Kebanyakan orang ini dipakai untuk masteran ya, untuk masteran yang mana dari suara
nembaknya itu dan suara besetannya itu yang speednya rapet itu bagus ya untuk anakan murai batu. Seperti di video kemarin saya mereview cicak cungko sama murai air ya. Nah itu anjuran masteran, ini bagus untuk masteran dan speednya juga rapet ya untuk speednya. Nah, sarangnya sendiri kalau cucak jenggot ini sama seperti kutilang ya, gak beda jauh. Sama seperti kutilang, bulat kayak kalau di alam itu kayak numpang di antara ranting-ranting ya. Bentuknya bulat, jauh sama sarang kutilang. Dan untuk pakannya sendiri di sini saya menggunakan pisang sama pur ya. Menggunakan pisang sama pur dan ekstra puding yang cukup ya, ekstra puding yang banyak ditemui seperti jangkrik ya. Kalau seminggu sekali saya juga kasih kroto ya. Tujuannya biar menaikkan birahi dan biar cepat nelur ya. Nah untuk kegacorannya ini lumayan gacor loh untuk cucak jenggot ini. Biasanya kalau pagi atau menjelang pagi itu gacornya benar-benar gacor, suka rame ini. Dan yang paling gacor itu yang betina ya. Nah untuk betinanya sendiri itu biasanya para kicomania itu suka dipakai gantang ya, suka dipakai lomba untuk betinanya. Kenapa? Karena betinanya dari segi volume lebih full dan isiannya lebih banyak isian ya untuk betinanya. Nah yang paling unik dari cucak jenggot ini itu ke bawahnya ada jenggotnya ya, dan sama ada jamulnya itu kayak cililin kalau sepintas ya, kayak cililin itu kalau dari arah depan itu lihat kepalanya. Itu untuk jenggotnya warna putih, memberikan apa ya, kalau dari burung ini ciri khas sendiri lah, ciri khas tersendiri, ada ciri khasnya tersendiri. Nah jadi keistimewaan saya untuk memelihara cucak jenggot ini ya dari itu ya, dari ciri khasnya sendiri, ada jamulnya dan sepintas mirip sama apa namanya burung pelatuk bawang ya. Kalau pelatuk bawang itu kepalanya merah, sepintas mirip ya. Dan sama cililin juga itu. Kalau cililin kan jamulnya panjang ya, tinggi kayak lilin. Oke. Untuk penjodohannya, kendalanya ya mungkin itu. Kalau saya pribadi yang saya alamin dari proses penjodohan itu lumayan sulit. Pernah saya awal penjodohan itu tarung ya, jantan dan betinanya, malah tarung pas disatuin. Padahal sebelumnya saya gendeng rapet dulu disangkar yang jantannya kayak penjodohan murai. Nah sewaktu saya lepasin dari jarak pertama penggendengan sampai pelepasan itu 3 hari ya, 3 hari itu ada tarung dulu. Pas waktu dilepasin ada tarung si jantan sama betinanya, dan alhamdulillah jarak 1 minggu udah mulai akur ya, udah mulai akur, dan nyampe sekarang itu akur sampai dia tadi yang saya bilang terakhir angkut sarang ya, cuma gak kunjung nelur ya, mungkin dari birahinya belum ya, nggak tahu dari betinanya. Tapi betinanya udah pernah nelor, ini disangkar ya, disangkar gantung udah pernah nelor. Nggak tahu jantannya yang belum ngisi ya, nggak tahu kenapa. Cuma di sini saya masih tetap menekuni di penangkaran cucak jenggot ini ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa produksi ya, mudah-mudahan. Saya menginginkan kedepannya bisa produksi yang gimana, siapa yang tahu nantinya cucak jenggot ini jarang ya, udah mulai punah keberadaannya.
Nah, saya akan coba ini produksikan, mudah-mudahan ada mau dia nelor ya. Nah, untuk sangkarnya sendiri, untuk tangkarannya sendiri segini efektif ya, jangan besar-besar, tapi kalau anjuran saya ini lebih tinggi dari ini ya. Anjuran saya lebih tinggi dari punya saya ini. Kenapa? Karena burung ini di alamnya juga termasuk burung-burung yang berada di pohon-pohon tinggi ya, jarang ke bawah. Nah, untuk ngasih pakannya saya paling pagi-pagi sama juhur, terus sore ya. Dalam ngasih pakannya sehari 3 kali. Dan untuk takaran jangkriknya juga tidak banyak-banyak ya. 1 hari 3 kali ngasih pemberian pakan itu, tidak usah banyak-banyak, yang penting mencukupi. Nah, untuk pisang 1 hari 2 hari sekali untuk pisang ya. Kalau untuk 1 jodoh ini cukup 2 hari sekali. Pisangnya bisa pisang apa aja, tapi yang paling dianjurin yaitu pisang kepok ya. Pisang kepok, karena pisang kepok sudah teruji dan lebih efektif ya. Nah, untuk di daerah saya, untuk gantangan cucak jenggot ini sekarang di beberapa gantangan bisa ditemui ada ya, dan pesertanya juga banyak ya. Kalau di sini di arah selatan ini banyak pesertanya untuk gantangan di lomba cucak jenggot ini. Dan untuk cucak jenggot yang saya punya ini tidak pernah dipakai buat masteran ya, belum pernah. Pas waktu beli langsung dimasukin ke tangkaran, proses penggendengan dan penjodohan ini ya. Proses penjodohan ini tidak pernah dipakai masteran. Nah, nanti saya inisiatif, kalau memang masih belum produksi dalam beberapa bulan ke depan, saya akan coba di rolling, dikasih jantan yang baru ya, karena betinanya udah pernah nelur, dan saya akan coba ngasih jantan yang baru ya. Takutnya yang ini gak ngisi ya. Nah, nanti yang ini saya inisiatif buat masteran aja gitu. Nah, ciri khas dari bunyinya itu yuk, speednya rapat ya kawan ya, dari ciri khas bunyinya itu. Nah, kalau di alam cucak jenggot ini dia rame. Kalau di alam bebas dia rame, dan termasuk burung-burung koloni ya, termasuk burung koloni kayak kutilang, nggak jauh lah kayak kutilang. Kenapa saya bisa menyebutkan burung koloni? Karena saya pernah menjumpai keberadaan cucak jenggot ini di alam bebas ya, dan itu gerombolan sama temannya. Jadi saya di sini bisa bilang koloni karena saya melihat dengan yang saya alamin ya. Nah, oke, mungkin itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur dan menginspirasi. Salam kicau mania, jangan lupa bahagia. Untuk para peternak, semangat terus, selalu dikasih kesehatan. Dan untuk para kicau mania, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan selalu dikasih rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.